Mini vlog with Bumil. Seperti biasa, sore hari ini aku cuma masak ikan kuah kuning, tapi aku cuma masak kepalanya aja, hehehe. Karena badannya aku mau panggang. Kebetulan kemarin aku habis dari pasar dan aku beli ikan bandeng 20.000, dapatnya 3 ekor. Terus sebelum ikannya dipanggang, aku mau tumis dulu bumbunya. Untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, tomat, dan kemiri yang banyak. Aku ngikutin resepnya mama aku, soalnya enak banget. Nah, bumbunya udah mateng, jadi aku mau panaskan teflon buat bakarannya. Maksudnya buat panggang ikannya, hehehe. Walaupun teflonnya anti lengket, tapi aku kasih sedikit minyak. Setelah teflonnya panas, aku masukin ikan. Habis itu aku balurin dengan bumbu yang sudah aku tumis tadi. BTW bumbu ini sangat cocok kalau pakai ikan bandeng, tapi nggak tahu juga sih kalau pakai ikan lain. Soalnya aku belum pernah coba juga, hehehe. Nah, ini aku udah selesai balurin bumbunya. Habis itu aku satuin lagi. Aku sengaja ikannya dibelah dulu, soalnya menurut aku kalau diginiin lebih enak. Terus ini bumbunya kayaknya kebanyakan deh, tapi nggak apa-apa biar tambah enak. Setelah itu ikannya dipanggang aja sampai bener-bener mateng, dan jangan lupa dibalik-balik. Terus ini udah mateng, lanjut aku mau panggang ikannya lagi. Dan ini aku udah masukin bumbunya ke dalam ikannya. Oh iya, untuk ikannya aku mau panggang semua aja karena aku mau bagiin mama aku juga ya, karena ikannya nggak pedes kan. Aku bener-bener lupa buat chopper cabenya, jadinya bumbunya kayak gitu aja, nggak pedes sama sekali. Pedes kok, tapi cuma pedes dari lada doang. Ya udah, ini ikan yang terakhir. Habis itu aku mau siapin makanannya, dan ini suami udah mau makan soalnya udah lapar banget. Lihat makanan kayak gini, suami senyum-senyum. Dan ini adik ipar aku juga udah dipanggil makan. Yakin deh kalau aku masak ini pasti nasinya habis, soalnya rasanya enak. Mini vlog with Bumil. Malam ini Bumil kepengen makan sanggara pepek. Kebetulan ada pisang yang dibawa sama suami, dan ini pisangnya udah dikupas, jadi langsung aja aku mau goreng. Sebelumnya pisangnya udah dicuci dan sudah direndam juga sebentar pakai air garam. Jadi ini pisangnya langsung aja mau aku goreng. Sebenarnya Bumil mager banget buat bikin sanggara pepek ya, karena pisangnya harus dikupas dan itu bikin males banget. Tapi untungnya ada nenek mudanya Fauzan yang kupasin, hehehe. Terus kerjaan aku ya tinggal ngegoreng aja pisangnya. Seharusnya malam-malam Bumil udah istirahat, tapi ini Bumil malah bikin kerjaan lagi. Gak apa-apa ya, namanya juga kepengen. Lagian kan ini kerjaannya cuma ngegoreng dan sebentar aja. Oh iya, pisangnya digoreng setengah mateng aja. Terus ini Bumil ngangkat pisangnya, soalnya udah setengah mateng kan. Habis itu ditumbuk-tumbuk deh atau digeprek-geprek. Terus kalau udah dipepek atau digeprek kayak gini, pisangnya disisihkan dulu, soalnya masih mau pepek pisang lagi, hehehe. Ya gimana ya, Bumil bikinnya banyak banget. Mana tadi bikinnya 1 baskom lagi. Walaupun bikinnya banyak, tapi tetap habis kok nanti, karena Bumil nggak makan sendirian, hehehe. BTW videonya dipersingkat aja biar durasinya nggak kepanjangan. Nah, ini singkat cerita, pisangnya udah digoreng lagi. Emang kalau bikin sanggara pepek itu harus digoreng 2 kali. Pertama digoreng setengah mateng dulu, dan yang keduanya digoreng sampai benar-benar garing. Tapi itu tergantung selera masing-masing sih. Kalau Bumil sukanya lebih garing karena kriuk-kriuk gitu, dan pastinya lebih enak. Ya udah, ini pisangnya udah selesai semua digoreng. Habis itu tinggal sambelnya lagi. Rasanya nggak enak kalau nggak pakai sambal. BTW yang ngegoreng tadi nenek mudanya Fauzan. Terus Bumil ulek sambelnya aja. Oh iya, untuk bumbu sambelnya cuma pakai cabai rawit, tomat, sama terasi. Sanggara pepek dan sambal terasi adalah perpaduan yang enak. Mungkin yang baru pertama kali ngeliat ini pasti ngerasa aneh, tapi enggak juga, karena kita orang Bugis sukanya yang kayak gini. Nah, ini sambelnya udah jadi, tinggal dikasih masako aja. Habis ini Bumil langsung aja mau makan pisangnya, soalnya Bumil udah kepengen banget. Walaupun begitu harus sabar dulu karena kita mau nobar. Makanya Bumil ngegoreng pisangnya banyak banget. Habis makan sanggara pepek ternyata nggak bikin Bumil kenyang, jadinya Bumil bikin bakso udang. Terus Bumil udah males banget buat bikin kontennya, makanya ini tinggal dimakan aja bakso udangnya. Kalau boleh jujur, ini bakso udangnya lebih enak menurut Bumil, walaupun kuahnya cuma kuah bening aja. Dan menurut Bumil kuahnya seger banget, apalagi dicampurin sama perasan jeruk limau. Mana bakso udangnya kenyal-kenyal gitu, pokoknya enak banget. Terus ini Bumil ngemilin ke
kepala udangnya. Hehehe. Tadi kepala udangnya sengaja nggak aku buang karena aku mau jadikan sebagai kaldu kuahnya. Tenang, kepala udangnya sudah dibersihkan kok. Pantes aja kuahnya lebih kerasa udangnya. Ya iyalah, namanya juga bakso udang. Kalau Bumil bikin bakso udang kayak gini pasti selalu berhasil. Tapi beda lagi kalau bikin bakso ayam. Tapi walaupun begitu, Bumil nggak pantang menyerah buat bisa bikin bakso ayam. Soalnya Bumil yang satu ini suka banget makan bakso. Hehe. Habis dari pasar aku mual dan muntah. Selain itu perut aku kram banget. Untung aja ke pasarnya diantar sama suami. Mana tadi di pasar rame plus macet. Ya iyalah, kan ini hari Minggu. Selain itu hari pasar juga. Hehehe. Gak kebayang deh kalau aku pergi sendiri. Terus habis muntah aku disuruh istirahat sama mama. Dan ini mama yang eksekusi belanjaan aku tadi. BTW kali ini belanjaan aku lumayan banyak, dapat satu gantong gede. Dan ini habis 100.000. Padahal aku belinya bahan-bahan buat kapurung. Terus ini mama aku kaget soalnya beli jagung 10.000 dapat 8 biji. Mana jagungnya gede-gede banget lagi. Tapi yakin deh pas mau tahun baru jagung pasti mahal. Oh iya, untuk bahan-bahan kapurungnya nggak usah aku jelaskan, pastinya kalian udah tahu kan. Lagian aku juga udah berapa kali bikin kapurungnya. Oh iya, tadi mama dibantuin sama nenek mudanya Fauzan. Ya udah, singkat cerita ini aku udah mendingan, jadi langsung aja aku bantuin mama buat bikin kapurungnya. Seperti biasa tugas aku ya siram sagunya. Aku tuh kalau siram sagunya kayak gini excited banget. Pokoknya seneng deh kalau sagunya tuh berhasil. Kan biasanya banyak orang kalau siram kayak gitu gagal. Gak gagal sih, maksudnya kayak masih belum mateng atau masih kurang air atau terlalu encer gitu. Ya udah, ini sagunya udah berhasil, jadi langsung aja aku mau buletin. Habis itu aku mau masak sayurnya juga. Nah, singkat cerita ini kapurungnya udah jadi, sambelnya juga udah jadi, dan ini hasilnya satu baskom penuh. Saking seriusnya aku makan kapurung, aku bener-bener lupa kalau ternyata kameranya belum on. Padahal aku tuh udah nambah 5 kali. Jadinya aku paksain lagi buat nambah 1 piring lagi. Sebenarnya mau nambah beberapa kali pun tetap enak dan seger banget kapurungnya. Masalahnya perut aku udah nggak bisa menampung sama sekali. Ya karena aku udah kenyang banget. Oh iya, semenjak aku hamil aku tuh sukanya makan yang berkuah-kuah kayak gini. Makan nasi juga sih, tapi kayak nggak selera gitu. Pokoknya sukanya yang berkuah-kuah kayak gini. Apalagi kalau udah diperasin jeruk nipis, segernya. Soalnya kalau makan berkuah kayak gini redain rasa mual aku. Ini aja aku makan kapurungnya nggak pakai sayur, cuma pakai sagu sama kuahnya aja. Bersyukur banget sih soalnya masih bisa makan. BTW aku makannya nggak sendirian ya. Ada nenek mudanya Fauzan, ada tetangga juga, dan pastinya ada suami dan adik ipar yang ikut makan. Tapi yang masuk kamera cuma aku doang. Hehehe. Oh iya, mama aku nggak ikut makan soalnya ke pasar bareng adik aku. Dan ini udah pulang, adik aku malu-malu buat masuk kamera. Dan ini mama aku langsung aja makan kapurnya pakai sendok besar dong. Kayaknya satu suap aja udah bikin kenyang deh. Hehehe. Lagian yang makan cuma mama sama adik aku. Ya udah deh, sekian dulu video hari ini. Bye bye. Mini vlog with Bumil. Hari ini Bumil masaknya di warung mama. Soalnya tabung di dalam udah habis dan aku udah nggak sempat banget buat beli tabung. Mana tempatnya jauh juga. Hehehe. BTW jangan salfok sama mama aku yang lagi baring soalnya habis jatuh dari ayung. Makanya hari ini aku yang masak. Terus ini aku mau goreng ikan bete-bete dan aku juga udah masak nasi. Tinggal tunggu mateng aja. Hehehe. Selain itu aku mau masak ikan tiko-tiko kuah kuning. Dan ini aku mau bikin sambal tempong. Soalnya aku udah males banget buat bumbuin ikan gorengnya nanti. Makanya aku bikin sambal aja. Terus ini cabai sama terasinya aku mau ulek dulu sampai benar-benar halus. Entah kenapa aku ketagihan banget sama sambal tempong karena rasanya yang enak. Pokoknya seger-seger gimana gitu. Lagian gak afdol kalau makan tanpa sambal. Walaupun sekarang lagi hamil tapi tetap aja aku sangat suka sama sambal. Malahan kayak semakin doyan gitu. Hehehe. Nah ini cabenya udah agak halus. Habis itu aku mau irisin tomat. Untuk tomatnya aku pakai 2 biji aja biar makin seger. Setelah itu diulek lagi sampai benar-benar halus. Tapi tergantung selera masing-masing sih. Kalau aku sukanya ya agak kasar-kasar gitu. Jujur ya, aku tuh sering banget bikin sambal ini, tapi baru sekarang aku taunya kalau namanya sambal tempong. Oh iya, aku masaknya sekitar jam 11 siang dan sebentar lagi
lagi suami sama adik ipar aku pulang kerja. Jadinya aku buru-buru banget buat selesaiin masakan ini. Ya udah, ini sambal tempongnya udah jadi, tinggal ditambahin perasan jeruk nipis biar makin nikmat dan enak. Setelah itu lanjut aku mau goreng ikan. Walah, ternyata gini toh muka aku kalau lagi ketakutan kena minyak. Hehehe. Jadi kalau goreng ikan kayak gini kompornya harus dimatiin dulu. Terus kalau udah diangkat baru deh dinyalain lagi kompornya. Hehehe. Kira-kira ada yang sama kayak aku? BTW ikan tiko-tiko kuah kuningnya udah mateng, sambal tempongnya juga udah jadi, dan sekarang tinggal nungguin ikan gorengnya mateng semua. Kalau udah baru deh aku angkat semuanya masuk ke dalam. Tapi aku angkatnya satu-satu aja karena tangan cuma satu. Nah, siang ini aku mau masak yang simple-simple aja. Jadinya aku mau bakar terong. Terus ini terongnya udah agak mateng. Habis itu terongnya langsung aja mau aku angkat. Awalnya sih terongnya mau aku goreng balado gitu, tapi males ya soalnya harus diiris-iris dulu. Belum lagi siapin bumbu baladonya. Makanya terongnya aku bakar aja. Terongnya panjang banget, sepanjang harapan aku. Nah, ini terongnya udah mateng. Aku mau minta tolong sama suami buat kupasin kulitnya. Soalnya aku mau iris bawang buat tumis kangkung. Terus ini bawangnya langsung aja aku iris di wajannya. Oh iya, sebelumnya tadi aku juga udah panggang ikan bandeng, tapi sayangnya nggak karekor karena aku emang nggak niat banget buat bikin konten hari ini. Walaupun begitu harus tetap aku paksain. BTW kangkungnya aku cuma masak satu ikat aja ya karena tinggal itu doang. Padahal enak banget makan ikan panggang terus didampingin sama cah kangkung. Beh, enak banget. Ya udah, tadi bawangnya udah agak mateng jadi langsung aja aku masukin deh kangkung yang sudah dicuci. Maklumlah kangkungnya cuma seuprit karena masaknya cuma satu ikat aja. Ya setidaknya ada sayur untuk lauk hari ini. Sebenarnya sih aku juga mau habisin stok yang ada di kulkas karena kangkungnya juga udah layu banget. Terus ini kangkungnya aku tambahkan air biar kuahnya banyak. Setelah itu aku tambahkan penyedap rasa, misalnya lada, garam, micin. Biar makin gurih aku tambahkan sedikit saus tiram. Habis itu kangkungnya dimasak aja sampai benar-benar mateng. Terus tadi aku suruh suami buat racak mangga, dan ini aku mau kasih garam, micin sama cabe. Nah, ini sambal mangganya buat terong bakarnya tadi sama ikan panggangnya juga, karena nggak afdol banget kalau nggak ada sambal mangganya. Ya rasanya aneh aja gitu. Sebenarnya bagusnya terong bakarnya tadi dibejek langsung di atas mangganya, tapi karena sambal mangganya buat ikan panggang juga, makanya dibuat kayak gini aja. Hehe. Kalau bikin sambal mangga enaknya tuh dibejek-bejek kayak gini. Lagian tangan aku bersih juga kok. Ya udah, singkat cerita ini masakannya udah selesai semua dan udah aku siapin juga. Seperti biasa lauk siang ini ya sederhana aja. Walaupun begitu tetap nikmat dan pastinya enak karena dimakan bareng keluarga. Terus ini suami udah duduk di depan makanan, tapi kita harus nunggu dulu soalnya adik ipar masih main game dulu. Jadi habis ini kita langsung mau makan aja. Ya udah kalau gitu sekian dulu videonya.